Baiklah, di sini saya akan memberikan tutorial untuk membuat sebuah website penginputan nilai, di mana nilai yang diinput itu terdapat jadi dua, yaitu nilai dan juga nilai dari absen. Di mana pada saat kita menginputkan sebuah nilai absen, maka nilai dari nilai absen itu akan tampil pada menu indeks di awal website. Untuk membuat website tersebut, hal yang perlu dipersiapkan pertama adalah Visual Studio Code, Exam, dan juga Composer. Pertama kita aktifkan dulu examnya, klik start pada Apache dan juga MySQL. Jika sudah, selanjutnya kita akan membuat sebuah database, yang dimana database tersebut adalah untuk menyimpan dari nilai yang sudah kita inputkan tadi. Nah, untuk membuat database tersendiri itu caranya masuk ke dalam Chrome atau web browser lain, lalu ketikkan localhost. Nah, jika sudah masuk seperti ini, klik phpMyAdmin. Nah, jika sudah, disinilah kita akan membuat sebuah database untuk menyimpan nilai-nilai dari website kita ataupun data-data yang ada pada website kita. Nah, untuk membuat sebuah database, bisa klik pada ini menu baru, lalu isikan nama database di sini, misalkan UTS, lalu klik buat. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah table dengan jumlah kolomnya. Sini ya bisa teman-teman sekalian sesuaikan. Nah, di sini dikarenakan saya sudah memiliki sebuah database UTS dengan nilai-nilainya, maka saya tidak akan lagi membuat sebuah database karena saya sudah membuat database. Tapi untuk langkah-langkah pembuatan database tadi, yaitu buat dulu database, lalu berikan nama tabel, berapa kolom tabel, lalu klik buat untuk membuat tabel. Nah, untuk tabel tersendiri itu untuk tabel nilainya, di sini terdapat 10, yaitu nomor tabel, NIM, nama, kehadiran, tugas, UAS, UTS, nilai akhir, bobot, dan juga simbol. Nah, di mana di sini saya menjadikan NIM sebagai primary key, di mana primary key ini adalah sebuah kode unik, ya, di mana setiap penginputan datanya itu tidak bisa sama. Jadi misalkan sebuah NIM, kita misalkan sebuah NIM dengan angka 555 sudah diinputkan ke dalam database, maka saat kita menginputkan database data selanjutnya, kita tidak bisa menggunakan NIM dengan nomor 555 dikarenakan nomor 555 sudah digunakan untuk si data pertama. Itu maksud dari primary key. Nah, selanjutnya untuk tabel absen, di sini terdapat 24 kolom. Yang pertama ada nomor mahasiswa, NIM mahasiswa, nama mahasiswa, tanggal, sampai dengan nilai kehadiran. Nah, di sini terdapat dua kunci, di mana kunci emas ini merupakan sebuah primary key dan kunci abu-abu ini adalah sebuah foreign key. Perbedaannya, jika primary key itu adalah kode unik, maka foreign key ini adalah sebuah kunci untuk menggabungkan kedua tabel ini. Di mana di sini saya menggabungkan nih mahasiswa pada tabel absen dengan NIM pada tabel nilai. Di mana data keuntungan menggunakan foreign key ini, kita dapat memanggil sebuah data yang ada pada tabel absen ke dalam tabel nilai. Dan ini sangat menguntungkan pada website kita nanti, di mana kita akan menginputkan nilai absen dan nilai itu berbeda. Jadi pertama kita akan menginputkan dulu tabel nilai, yang dimana tabel nilai itu tadi adalah sebuah induk
dari foreign key ini mahasiswa ini. Setelah itu kita akan menginputkan absen pada tabel absen, lalu nilai pada tabel absen itu akan kita tampilkan ke dalam tabel nilai menggunakan sintak-sintak yang ada pada MySQL. Nah, untuk membuat foreign key sendiri itu silahkan klik pada ini menu relation view atau tampilan hubungan. Nah, lalu silahkan buat seperti ini. Jika sudah, silahkan klik simpan. Nah, langkah berikutnya kita akan membuat sebuah tabel. Langkah berikutnya kita akan membuat sebuah folder. Pada folder exam htdoc. Nah, kita akan membuat sebuah folder di sini, di mana folder tersebut berisi tentang kode-kode program yang kita buat. Di mana untuk mengakses sebuah file PHP itu kita akan membuat sebuah kode programnya pada htdoc pada server. Kita buat saja sini. Saya akan berikan nama UTS dengan nama saya. Oke. Jika sudah, silakan masuk ke dalam Visual Studio Code. Nah, jika sudah masuk ke dalam Visual Studio Code, silakan klik File, lalu Open Folder. Selanjutnya kita cari folder yang berisikan yang telah kita buat tadi, yaitu di exam, htdoc, dan juga UTS. Lalu select folder. Nah, lalu di sini kita langsung saja membuat file pertama, yaitu file tampilan depan dari website kita. Di sini saya akan berikan nama dengan index.php. Oke, jadi berhubung saya sudah membuat kode program untuk website ini, nah juga saya akan memberikan sebuah modul yang terdapat kode-kode program pada link Google Drive. Nah, jadi saya akan langsung saja mengkopikan file yang sudah saya buat tadi, yaitu ini index.php. Lalu kita kopikan saja, Ctrl O, copy, lalu kita pastikan sini. Oke. Baik, kita sudah berhasil untuk membuat sebuah kode program dari tampilan indeks di awal. Nah, namun agar dapat kita jalankan dari program indeks ini, pertama kita akan membuat sebuah file lagi untuk menggabungkan database, untuk menampilkan sebuah database. Jadi buat saja file bernama connect.php. Oke, saya akan kopikan lagi.
Nah, untuk melihat tampilan dari sebuah website kita masuk saja ke web browser, tapi sebelum itu jangan lupa di save dulu kode program yang sudah kita buat tadi agar dapat tampil. Nah, untuk menampilkannya silakan ketikkan localhost, lalu garis miring nama folder yang ada pada htdoc yang telah kita buat tadi, yaitu uts dan nah, maka di sini sudah tampil untuk tampilan awalnya. Dikarenakan tadi saya sudah membuat sebuah database, jadi database yang sudah ada nilainya itu akan tampil juga di sini. Namun untuk masukkan data dan masukkan absen dan juga cetak ini belum bisa kita gunakan, termasuk juga edit delete karena kita belum membuat sebuah programnya. Jadi kita akan membuat program dari untuk masukkan absensi, cetak, edit, dan juga delete. Pertama kita akan membuat program untuk menginputkan sebuah nilai. Maka di sini saya akan membuat sebuah program yang bernama add nilai. Nah, kita sudah berhasil membuat sebuah menu untuk menginputkan sebuah nilai, maka saat kita refresh dan kita klik tombol masukkan data, maka kita sudah dapat masukkan data. Akan tetapi, data yang sudah kita masukkan ini belum masuk ke dalam database karena kita belum mengkoneksikannya. Jadi di sini kita akan koneksikan data tersebut dengan cara kita membuat sebuah file yang bernama insert nilai.php. Nah, di mana file insert nilai ini akan berfungsi untuk memasukkan data yang kita inputkan tadi dari menu masukkan data ini ke dalam sebuah database. Jadi saat kalau teman-teman menginputkan sebuah nilai dari website yang telah dibuat, maka nilai tersebut akan tampil ke dalam sebuah database seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membuat menu edit dan juga delete, dimana untuk mengedit data yang salah atau menghapus data, teman-teman tidak harus masuk ke dalam localhost phpMyAdmin untuk menghapusnya. Jadi dari website teman-teman sendiri, teman-teman sudah bisa melakukan edit dan juga delete. Silahkan buka kembali Visual Studio Code-nya dan lalu buat sebuah file bernama edit.php. Nah, jika sudah, silakan kopikan source code yang telah saya berikan. Nah, di sini kita sudah bisa mengakses tombol editnya. Kita refresh dulu. Kita sudah bisa mengakses tombol edit, namun kita belum bisa mengeditkan datanya. Jadi saat data ini kita edit, lalu kita klik update, itu belum bisa menggantikan nilai awal yang ada pada database karena kan kita belum membuat koneksinya. Maka selanjutnya kita akan membuat koneksinya dengan membuat file bernama update.php, di mana fungsi dari update.php ini sama seperti insert nilai.php, yaitu untuk memasukkan sebuah nilai dari website kita ke dalam sebuah database. Namun untuk secara prakteknya itu sama, tetapi ini sedikit berbeda karena jika kita menginsert nilai atau menginput nilai, maka kita itu membuat sebuah nilai baru, sedangkan update ini kita itu mengupdate sebuah nilai pada database yang sudah ada menjadi sebuah data baru, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah fungsi delete, di mana kita dapat menghapus sebuah data dari website kita tanpa harus masuk ke dalam localhost phpMyAdmin. Silakan buat sebuah file bernama delete.php, lalu masukkan pada programnya. Maka
Saat kita klik tombol delete, itu kita sudah dapat menghapus sebuah data yang ada pada tabel ini. Begitupun dengan edit, jika kita mengedit atau kita melakukan update, maka data yang sudah ada ini akan berubah seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah file untuk memasukkan absensi. Silakan kita buat dengan nama, kita akan membuat sebuah tampilan yang terlebih dahulu seperti tampilan indeks di awal. Saya akan berikan nama absen.php. Nah, pada absen.php ini saya akan masukkan kode program yang telah saya buat tadi ke dalam sebuah folder yang baru. Oke. Jangan lupa di save, lalu di refresh. Setelah itu, jika kita klik masukkan absensi, maka absen ini akan hadir. Nah, akan tampil absen seperti ini. Nah, agar kita dapat menginputkan absen, maka kita perlu sebuah kode program untuk menginputkan absen, sama seperti kita menginputkan nilai tadi. Nah, di sini kita buat input sebuah file bernama input absen.php. Input absen.php. Lalu kita kopikan saja semuanya. Oke, jadi kita sudah membuat sebuah inputan absen. Jadi jangan lupa di save dan di refresh. Saat kita ingin memasukkan absen, kita sudah ada menu untuk membuat absen, namun belum dapat kita submit karena absen yang sudah kita buat ini tidak akan masuk dalam localhost database karena kita belum membuat koneksinya. Selanjutnya kita akan membuat sebuah koneksinya. Silakan kita buat file dengan nama insert absen saja, absen.php. Lalu jangan lupa kita masukkan ke dalam kode programnya. Lalu di save. Nah, maka refresh. Saat kita ingin menginputkan sebuah absensi, kita menuliskan nama dan juga seluruhnya. Saat kita klik tombol submit, maka data yang sudah kita inputkan ini akan masuk ke dalam sebuah database. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah fungsi cetak, di mana saat kita klik tombol cetak ini, maka file yang tampilan yang ada di halaman web ini akan berubah menjadi file PDF. Nah, untuk melakukan tersebut, kita akan menginstal sebuah Composer. Teman-teman bisa download sebuah software bernama Composer di website composer.org, lalu klik download, lalu teman-teman bisa mengklik Composer setup.exe ini untuk mendownloadnya. Karena kan tadi saya sudah mendownload sebuah Composer, nah, nanti teman-teman download saja untuk komposernya. Berhubung saya sudah menginstal sebuah Composer, saya juga sudah melakukan proses instalasi. Jadi saat teman-teman sudah berhasil melakukan download Composer, maka teman-teman silakan untuk menginstal Composer. Nah, teman-teman sudah download Composernya. Ini adalah setup Composernya, jadi kita akan menginstal Composernya terlebih dahulu.
apakah ini. Oke, tadi ada sedikit kendala pada laptop saya, entah kenapa. Mungkin saya akan matikan terlebih dahulu ekstensi IDM nya. Oke, di sini komposernya setelah berhasil diinstal, lalu klik open saja untuk membuka. Ya, lalu klik run. Ini cara untuk menginstal komposernya terlebih dahulu. Nah, silakan klik install for our user. Lalu nanti silakan teman-teman ikuti proses instalasinya seperti biasa. Di nextkan saja, lalu next. Nah, berhubung saya sudah pernah menginstal komposernya, saya tidak akan menginstal lagi komposernya. Ya, lalu jika ada seperti ini, next saja, lalu klik install. Nah, berhubung saya sudah menginstal komposer, maka saya tidak akan menginstalnya untuk yang kedua kali. Lalu ya, untuk mengecek apakah device kita ini sudah terinstall komposer atau belum, silakan masuk ke command prompt dash komposer function. Nah, ketikkan ini saja komposer double dash version untuk melihat apakah kita itu sudah berhasil menginstal komposer atau belum. Nah, jadi sini saya sudah berhasil menginstal komposer pada tanggal 6 bulan 10 2023, dan versi komposer saya adalah versi 2.6.5. Nah, jika sudah, kita akan menginstal sebuah library yang bernama npdf. Lalu klik yang bagian installation setup, lalu installation version ini. Nah, lalu teman-teman silahkan kopikan saja bagian ini, lalu masuk kembali ke dalam command prompt, lalu kita akan melakukan change directory untuk masuk ke folder UTS tadi, dimana cd sam htdocs /UTS dan D. Nah, lalu kita akan menginstalnya di sini. Teman-teman silakan pastekan saja, lalu klik enter dan ikuti proses instalasinya sampai selesai. Nah, berhubung saya saya belum menginstalkan npdf-nya, jadi saya akan menginstalkan sebuah library yang terlebih dahulu. Oke. Jangan lupa ini lambang dolarnya dihapus terlebih dahulu untuk proses instalasinya agar bisa berjalan. Nah, silakan teman-teman tunggu. Silakan tunggu saja sampai proses instalasinya selesai.
Oke, jika sudah seperti ini, maka proses selesai. Teman-teman bisa melihat dalam sini, jika sudah ada vendor komposer JSON ini, tandanya itu kita telah berhasil menginstal sebuah komposer dan juga library-nya. Nah, ini kita menginstal sebuah MPDF dengan versi terbaru. Nah, silakan selanjutnya kita akan membuat sebuah file bernama cetak.php. Lalu silakan kita akan mengkopikan sebuah kode program ini. Jangan lupa di save. Lalu kita akan coba apakah sudah bisa berhasil. Jangan lupa di refresh, lalu kita klik cetak. Nah, ini sebuah file MPDF itu akan bisa kita download. Nah, saat kita open itu, nah maka file tadi itu sudah bisa kita lihat, ini sudah bisa kita download hasilnya. Ini adalah tampilan dari website yang sudah kita buat tadi. Dan inilah fungsi dari Composer Library MPDF yang telah kita buat tadi. Ya, sebuah tampilan website di sini akan dicetak menjadi sebuah file PDF seperti ini. Nah, maka kita telah berhasil membuat sebuah website input nilai, data mahasiswa, dan juga untuk input absen.
Baiklah, mungkin sekian tutorial dari saya ini. Saya akan kirimkan sebuah source code atau kode program yang telah saya buat ini dalam sebuah modul. Jadi teman-teman bisa mengikuti kode program saya atau teman-teman bisa mempelajari kode program saya. Baiklah, sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih.